Halo, saya Indri. Di sini akan mencoba memodelkan dan mensimulasikan sistem dinamik air toren tanpa mesin otomatis. Yang tentunya di sini akan menggunakan software untuk analisisnya. Kini masih ada aja yang menggunakan mesin toren tanpa otomatis. Hal ini mungkin saja karena daya listrik rumahnya yang tidak kuat ketika mesin toren menyala bersamaan dengan beberapa elektronik yang berdaya tinggi lainnya. Jadi mereka lebih memilih untuk menyalakan manual ketika elektronik lainnya sudah dimatikan. Kemudian alasan untuk menjadi lebih hemat. Kemudian langsung masuk ke kasus, yaitu adalah di mana para pengguna mesin toren tanpa otomatis ini menyalakan mesin ketika toren benar-benar kosong. Di sini ada yang memiliki kapasitas toren 500 liter dengan waktu pengisian 15 menit dengan catatan tanpa keran di rumah dibuka, yaitu kerannya di posisinya tertutup. Maka dapat diasumsikan bahwa kekuatan pompa itu sebesar 33 liter per menit. Nah, tapi nyatanya selama pengisian sering sekali dibarengi dengan keran di rumah yang dibuka, sehingga waktunya nggak pasti 15 menit. Skala posisi keran itu bisa 0, yaitu ditutup sampai dengan 8 liter per menit, yaitu saat keran dibuka full. Jadi para pengguna mematikannya saat air torennya udah ada yang tumpah nih. Jadi saat pengisian toren bersama dengan air keran dalam rumah dibuka, para pengguna merasakan pain point nih, yaitu adalah tidak tahu kapan harus dimatikan si mesin torennya kecuali dari sinyal air toren yang tumpah. Kemudian kadang harus menunggu lebih dari 17 menit jika air keran tetap dibuka selama pengisian. Nah, maka dari itu tujuan simulasi memodelkan dan mensimulasikan ini adalah untuk pertama mengetahui waktu maksimal pengisian toren. Jadi jika dialirkan 8 liter per menit dari awal sampai toren dimatikan, itu berapa menit? Kemudian untuk mengetahui besar aliran yang cocok untuk mendapat level air toren yang maksimal. Gap kecil, nanti gap kita akan bahas. Dan level air bak atau level air yang masuk ke rumah maksimal dengan waktu pengisian 17 menit. Nah, di sini kita akan menggunakan, atau saya akan menggunakan dua software simulasi sistem dinamika, yaitu Revensim dan PowerSim. Revensim sendiri di sini akan saya gunakan untuk membuat causal loop diagram, yang mana causal loop diagram ini adalah mencari atau untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Ada hubungan positif dan hubungan negatif. Kalau hubungan positif itu ketika variabel A meningkat, maka variabel B juga meningkat, itu hubungan positif. Kalau hubungan negatif, jika variabel A meningkat, maka variabel B akan menurun, itu adalah hubungan negatif. Nah, nanti akan ada stock flow diagram, ini adalah terusan dari causal loop diagram, di mana stock and flow diagram lebih dapat dianalisis karena dia sangat memperhatikan waktu dan juga sudah dimasukkan nilai, tentunya dengan bantuan software, dan di sini saya akan menggunakan PowerSim. Oke, kita udah ada di ruang kerja dari software Vensim, kita langsung mulai aja. Yang paling pertama adalah level air toren yang akan meningkat jika aliran air masuk meningkat. Maka dihubungkan dengan panah yang bertanda positif. Kita bisa menambahkan di sini dengan klik kanan, bagian lingkaran tadi kecil, kemudian kita ganti polaritinya menjadi plus. Kemudian kita bisa ganti posisinya, saya pilih ini, kemudian oke. Kita atur supaya lebih melengkung. Kemudian aliran air keluar mengurangi level air toren, maka hubungannya adalah negatif. Di sini kita bisa tambahkan keterangannya negatif, kita bisa ganti warna juga biar lebih kelihatan kalau yang ini negatif, dan outside, nah seperti ini. Kemudian
Aliran air toren dipengaruhi oleh kekuatan pompa. Jadi kekuatan pompa sama dengan aliran air toren. Di sini maka hubungannya pasti positif. Kita tambahkan panah. Maaf. Klik kanan. Tambahkan lambang positif. Seperti ini. Kemudian variabel lainnya yang mempengaruhi aliran air masuk yaitu pasti posisi on off. Jadi kalau mesinnya menyala atau positif, maka aliran air masuk juga akan meningkat. Kita tambahkan tanda positif. Seperti ini. Kemudian ada lagi variabel yaitu gap toren, atau bisa dibilang adalah volume yang kosong dari si toren. Gitu. Makanya dia merupakan bagian atau hasil dari kapasitas toren dikurang oleh level air toren. Nah, itu. Di sini hubungannya kapasitas toren meningkat, maka gap-nya itu juga nanti akan semakin besar. Maka di sini positif. Sedangkan untuk level air toren, kalau misalnya level air torennya meningkat, maka gap-nya pasti berkurang ya. Jadi ruang kosongnya pasti berkurang. Karena negatif, kita ganti warnanya jadi merah. Oke. Seperti ini. Kemudian untuk hubungan gap toren dengan posisi sebenarnya positif. Jadi dia tuh men-trigger untuk jadi positif, dijadikan posisi mesin itu on atau off. Cuma dia tidak linear nih. Jadi karena posisi on off ini kan manual ya. Jadi kita bisa bilang di sini kita tambahkan di sini jadi n ya. Atau artinya non-linear. Non-linear ini adalah efeknya nggak proporsional, cuma memang berpengaruh tapi tidak proporsional. Kita bisa di sini biar kelihatan n. Oke, nah di sini. Kemudian ini aliran air keluar itu dipengaruhi oleh posisi keran. Dimana posisi keran ini bisa kita tingkatkan maksimal atau full atau dibuka setengah atau bahkan ditutup. Jadi ini lebih dinamik ya daripada posisi on off. Jadi semakin besar keran dibuka maka aliran air keluar juga semakin besar. Kemudian kita tambahkan level air bak. Hubungkan dengan hubungan adalah positif. Jadi ketika aliran air keluarnya meningkat, maka level air baknya juga meningkat. Tambah plus. Oke. Closed diagramnya udah jadi. Sekarang kita lanjut ke menggunakan power sim untuk membuat stock and flow diagram dan beserta analisisnya. Nah, ini adalah lembar kerja dari power sim. Kita mulai aja. Perbedaannya kalau misalnya stock and flow diagram ini kita harus memperhatikan waktu. Jadi kita setting waktunya dulu. Kita ke sini, ke time measure. Kita pilih yang bawah. Kalau yang atas itu minimal adalah hari. Kita pakai yang bawah aja. Ini kita menit. Yang ini juga menit. Ini adalah kita isi 1. Jadi minimalnya adalah 1 menit. Y atau seriesnya maksud saya, seriesnya adalah 1 menit. Oke, baru kita bisa buat yang pertama level yaitu level air toren. Kebesaran ya kita kecil sedikit. Kemudian kita hubungkan aliran air masuk menggunakan bentuk ini ya atau red, itu aliran air masuk. Dan yang ini adalah aliran air keluar. Belum ada nilainya nih, makanya masih ada tanda-tanya ini. Kita tambahkan nilai dengan konstan, bisa dengan konstan. Di sini adalah variabel dari
kekuatan pompa yang udah diketahui dari di awal itu sebesar 33, satuannya liter per menit. Biar kelihatan, kita klik kanan, show auto report. Ini dihubungkan. Dan tambahkan lagi, yaitu adalah posisi on off. Dia bernilai, mana on off ini bernilai, kita dua kali untuk masih skala di sini. Minimumnya 0, maksimumnya adalah 1. Jadi kalau 1 dia menyala, kalau 0 dia mati tandanya. Di sini kita pilih 1 aja. Apply. Kita hubungkan ke air masuk. Cuin dulu ya, biar nggak terlalu besar. Baru air masuknya adalah kekuatan pompa dikali oleh posisi. Kalau misalnya dia on itu 1, berarti kalau misalnya off dia dikali sama 0. Oke. Kemudian aliran air masuk nih, tadi dipengaruhi oleh atau di nilainya itu ada dari posisi keran. Nah, posisi keran ini kita buat atau emang faktanya dia lebih bervariasi ya. Skalanya itu dari 0 sampai 8 liter per menit. Dan di sini definisinya kita bisa tulis 4 aja dengan satuannya liter per menit. Oh, salah ini tandanya. Oke, kita apply. Oke, kita bisa liatin datanya juga di sini. Terlalu besar ya. Nah, kemudian ada variabel atau auxiliary gap torrent yang tadi sudah dijelaskan di CLD bahwa gap torrent-nya adalah kapasitas dikurang oleh level air torrent. Nah, kapasitasnya di sini kita taruh angkanya. Kapasitas torrent sama dengan 500 dengan satuannya liter. Oke, baru kita hubungkan. Maaf, ini belum kehubung ternyata. Jadi langsung ke bawah aja. Kita hubungkan ke sini. Ini sama dengan si keran. Oke, nah ini kita singkirin dulu sebentar. Tadi kelewat yang ini. Aliran air masuk dihubungkan ke level torrent. Kemudian aliran air keluar juga dihubungkan ke level air torrent. Dan di sini level air torrent adalah aliran air masuk dikurang aliran air keluar. Oke. Nah, baru kita ke gap lagi. Gap adalah kapasitas torrent dikurang level air torrent. Kita apply. Oke. Nah, ada lagi nih yang belum, yaitu adalah level air bak atau air yang ada di dalam rumahnya. Sini kita hubungkan dengan ini. Tarik. Nah, ini hubungannya aliran air ke level air bak. Di mana level air bak adalah aliran air keluar, tapi satuannya adalah liter. Jadi nanti dia terakumulasi. Nah. Oke, nah udah jadi SFD-nya atau stock and flow diagram. Kita bisa buat atau kita bisa mulai running simulasinya nih. Kita show up dulu ininya biar kelihatan. Show up. Nah, kalau misalnya gap dalam tentu negatif nilainya itu tandanya air sudah tumpah gitu ya.
Kita buat, kita running dulu. Running, oke. Wah, banyak ya. Berarti ini di simulasinya belum disetting. Nah, ini. Stop time-nya kita setting aja sampai 25 dulu. Start time-nya 1. Dengan time step-nya 1 menit. Di sini kita custom biar nggak terlalu cepat. Nanti simulasinya misal adalah 100 aja. Oke, kita apply. Oke. Kita coba tampilkan dengan grafik. Nah, ini kolom grafik, kita masukkan si level air torrent. Kita coba run. Nah, ini dia. Jadi, selama 24 menit dengan aliran masuk 33, keluarannya 44 liter per menit, itu ada level airnya 725, tapi kan kapasitasnya cuma 500 ya, makanya untuk kelihatan kapan sih tumpahnya, kita bisa taruh di kapasitas torennya di grafik ini. Jadi si yang berpotongan ini adalah saat air mulai tumpah, air toren mulai tumpah. Kalau sebenarnya sudah bisa kelihatan ya di sini bahwa airnya tumpah, tapi kan kita nggak tahu detik mananya, di menit mananya udah mulai tumpah, seperti itu. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa buat scale nih. Seperti ini. Saya posisinya on off. Dia tahu kalau posisinya ternyata lagi on. Oke. Tapi kan kita mau buat 0 sama 1 aja, tapi ini masih ada skalanya dari 0,2, 0,4, kita bisa setting. Klik 2 kali di value assist-nya, kemudian kita ganti 1 minor dan major juga 1. Jadi ini seperti interval ya. Oke. Nah, oke. Posisi mesin ini lagi on nih, kayak gitu. Makanya kenapa airnya meningkat? Kalau misalnya dia lagi off, maka pasti airnya nggak akan meningkat. Kita coba ya. Coba matikan. Tuh, seperti ini. Kita bisa simulasinya dengan scale ini. Kemudian lagi kita mau lihat kalau misalnya divariasi dari posisi kerannya. Kita tambahkan lagi kolom scale, kita drag posisi keran. Posisi keran. Ya, jadi kita bisa buatnya seperti ini, salah skalanya. Kita edit dulu skalanya. Minimumnya itu 0 ya. 0 itu tandanya tutup dan 8 itu tandanya full dibuka. Kita apply. Oke. Nah, jadi anggapnya 0 itu ditutup, 2 itu dibuka 1/4, 4 itu dibuka setengah, 6 itu dibuka 3/4, dan 8 itu dibuka full. Kita coba simulasikan misal tuh kayak gini, atau kita coba fullin apakah bergeser atau enggak nilainya. Pasti bergeser ya, cuma karena terlalu kecepatan jadi nggak kelihatan. Kita bisa pakai tabel juga buat lebih tahu nilai per menit itu berapa, pakai timetable ya teman-teman. Di sini kita bisa masukin level air torrentnya, kemudian gapnya juga biar kelihatan udah minnya itu di menit keberapa dan berapa. Nah, seperti ini. Ini tadi saat kita tadi sempat naikkan beberapa menit ke posisi keran 8 liter per menit, itu udah mulai tumpahnya tuh di 18 di menit 18 tuh. Oke. Kemudian nah, untuk lebih jelas nih, kita pakai posisi kerannya ini dijadikan grafik aja ya teman-teman. Jadi bisa kita setting per menitnya biar lebih kelihatan. Pertama kita bikin ini jadi rata-rata dulu. Klik 2 kali. Kita pilih average, kemudian kita apply. Nah, udah ini udah jadi average. Ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Delete. Oke, coba masukin ke
Sini boleh biar kelihatan nanti. Oke. Kita buat grafik lagi. Nah, untuk keterangan mesin sedang menyalanya, kita taruh atas saja ya. Nyala kita taruh atas. Ini kita taruh bawah biar lebih dekat. Dan kita perpanjang biar lebih kelihatan. Seperti ini. Oke. Kita masukkan posisikan ke grafik ini. Dan coba kita running. Nah, ini kan rata-ratanya ya, tadi 4. Kita bisa edit. Tapi sebelumnya kita reset dulu nih, pencet ini. Reset simulation. Baru deh kita bisa setting. Misal kita mau tahu nih, kalau misalnya dibukanya 8 liter per menit terus, gimana ya? Bakal bisa dimatiin pas menit keberapa? Kita lihat. Nah, di sini adalah menit ke 20. 20 dengan gapnya 0, benar-benar 0. Tapi jadi lebih lama ya. Jadi kalau yang harusnya kalau nggak buka keran itu hanya 15 menit, kalau misalnya dibuka 8 liter per menit, itu bisa sampai penuhnya itu saat menit ke-20 gitu. Nah, karena kita mau mengetahui nih, biar udah penuh saat menit ke-17 dan volume gapnya itu sekecil mungkin. Gimana nih caranya? Kita coba satu-satu teman-teman. Jadi pertama, karena ini nggak mungkin ya yang 8 ini. Kita coba si 8 ini nggak full, tapi kita bikin jadi misal hanya 10 menit dinyalahinnya gitu ya. Tapi kita ini dulu ya, kita ganti dulu time simulasinya biar nggak terlalu panjang. Simulasinya kita ganti ke jadi 17 aja, karena kan kita mau maksimalnya itu 17 menit aja ya. Jadi kita lihat nanti udah tumpah atau belum. Kalau belum berarti kita nggak usah pakai yang itu. Itu kita apply. Oke. Nah, kemudian kita bisa mulai dengan yang paling tinggi dulu ya, dari 8, karena nggak mungkin sampai 17. Kita coba sampai menit ke-10 kita nyalahin kerannya 8 liter per menit. Kita play. Nah, ini gapnya masih banyak ternyata. Coba kita kurangi lagi, misal airnya 7 menit aja dinyalakan ya. Lihat. Wah, jadi kecil ya, gapnya jadi 3 liter per menit. Ini kita hapus aja teman-teman, kita lihatnya dari ini aja. Oke, kita delete. Kita tambahkan atau ganti dengan tabel yang manual. Tabel besar biar kelihatan. Oke, di sini misal adalah posisi keran. Kerannya dalam liter per menit ya teman-teman, saya nggak tulis. Kemudian ini ada, kita butuh data nanti gapnya. Gapnya berapa, kemudian level air baknya. Jadi sebagai pertimbangan juga level air bak dan tentunya waktu keran dibuka. Oke, jadi tadi saya mau minta lagi kalau misalnya target kita adalah gap yang sekecil mungkin, level air bak yang setinggi mungkin, dan waktu keran yang dibuka. Ini sebagai keterangan aja. Jadi yang paling penting itu gapnya harus lebih sekecil mungkin dan level air baknya sebesar mungkin dalam waktu 17 menit. Jadi penggunanya maunya hanya menunggu air turunnya sampai 17 menit aja. Tadi kan udah dicoba nih yang posisi kerannya 8 liter per menit dengan waktunya itu 7 menit. Itu didapat gap turunnya ini 8 menit. Gap turunnya 3 liter. 3 liter saya nggak tulis satuannya. Level air baknya itu 64. Waktu keran dinyalakan itu 7 menit.
Nah, kemudian kita coba lagi untuk yang posisi 3/4. 3/4 keran dibuka. Kita di reset dulu simulasinya. Baru kita bisa edit lagi di grafiknya. 6, kita coba sampai 10 dulu ya, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi gapnya kalau 6 tuh masih ada 5, 2,4. Gimana kalau misalnya kita tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi. Coba. Maksudnya kita kurangi. Tadi kan 10, kita jadikan 9 coba ya. Gapnya berkurang atau tidak. Kita run. Wah, gapnya jadi tinggal 1. Kita bisa tulis ya, teman-teman. Jadi 6, gapnya 1, 6 liter per meter dengan gap 1 liter. Level baknya 62 liter, dan waktu keran dibuka itu 9 menit. Kemudian kita coba lagi yang 4. Kita coba lagi yang 4, kita reset dulu. Yang 4, coba full kayak gini ya, kita langsung run. Nah, kita dapatkan bahwa gap torennya itu 7. Gap torennya 7 dengan level air baknya 68. Gitu. Kita langsung masukin aja, nggak apa-apa. 4. Ini adalah gapnya 7 liter. Dan level air baknya ada 68 liter. Waktu air keran dibuka itu 17 menit. Nah, lagi yang terakhir adalah 2. Yang belum di reset, kita reset dulu. 2. Nah, lihat ya. Gimana? Wah, ternyata udah tumpah airnya. Jadi 2 itu nggak bisa dipakai. Bukan nggak bisa dipakai, maksudnya kalau misalnya mau pakai 2, berarti nanti matinya akan kurang dari 17 menit. Gitu. Dan selama 17 menit ini dia cuma dapat 36,4 liter buat air baknya. Jadi mungkin yang 2 nggak usah kita masukin. Kita pilih dari ketiga ini aja nih. Sebenarnya mungkin kalau dilihat-lihat nilai 8 dan 6 ini sama ya. Jadi kalau misalnya ini dikesinin 2, ini kan jadi 1. Gapnya jadi 1. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi teman-teman bisa pilih nih kalau mau pakai solusi yang 8 liter per menit atau 6 liter per menit dengan waktunya yang lebih singkat untuk yang 8 liter per menit. Jadi solusinya mungkin dari saya adalah menggunakan yang atas ini. Kita hapus saja. Oke, jadi solusi saya adalah yang ini. Ini adalah untuk pengisian maksimal 17 menit. Dan mungkin itu adalah analisis menggunakan PowerSim yang bisa saya sampaikan. Nah, ini adalah kesimpulannya dari simulasi dan pemodelan saya lakukan. Itu adalah maksimal waktu pengisian 20 menit dengan posisi keran dibuka atau full 8 liter per menit. Yaitu adalah 5 menit lebih lama daripada saat keran ditutup. Kemudian, waktu pengisian toren maksimal 17 menit dapat menggunakan kondisi dengan hasil berikut. Itu yang tadi sudah saya jelaskan, di sini juga bisa langsung dilihat ya. Nah, rekomendasi dari saya adalah tentu keduanya, namun itu tergantung kondisi atau keinginan para pengguna. Misal,
pengguna ingin menggunakan air yang lebih banyak, maka dapat menggunakan posisi keran full, yaitu 8 liter per menit selama 7 menit, atau ingin menyimpan air yang lebih banyak di dalam toren, maka dapat membuka 3/4 posisi keran atau 6 liter per menit selama 9 menit. Dan dapat untuk tambahannya, mungkin dapat memasang timer atau mempunyai alat khusus pengingat supaya tidak lupa untuk mematikan air saat mengisi air, dan dapat menyebabkan air toren tumpah dan nilai pemborosan. Dan ini untuk tambahannya mungkin kenapa enggak posisi keran 4 liter per menit, itu karena selama 17 menit masih menghasilkan gap yaitu 7 liter. Kemudian mungkin bisa dikurangi ya sebenarnya, seperti jadi 10 menit atau jadi 15 menit. Tapi pasti nanti level air baknya itu tidak akan sebesar yang 8 dan 6 liter per menit. Seperti itu. Kemudian posisi keran 2 liter per menit juga dia sudah penuh sebelum menit ke-17, jadi tidak memenuhi syarat goals kita. Oke, mungkin segitu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Salam.